Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afrilah Hildawanti dari Prodi PGMI semester 3 Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudulkan Materi Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SDMI semester 2. Sebagai berikut presentasi yang akan saya presentasikan. Pada pelajaran materi Bahasa Indonesia kelas 4 SDMI semester genap, kita langsung menginjak pada bab 7, yakni yang bertemakan koperasi. Tujuan pembelajaran pada bab 7 ini yakni diharapkan siswa mampu menjelaskan apa itu lambang koperasi berdasarkan keterangan dari guru, lalu menjelaskan cara menggunakan kalkulator, melakukan pendaftaran menjadi anggota koperasi berdasarkan petunjuk, dan yang terakhir, bagaimana cara membuat tempat surat dari batang es krim. Langsung saja kita menginjak pada penjelasan bab 7. Yang pertama, tentang tema mendengarkan. Di sini siswa diajak untuk menjelaskan kembali secara lisan atau tulis penjelasan tentang simbol lambang koperasi dengan cara mereka mendengarkan baik-baik penjelasan yang diberikan atau dibacakan oleh guru. Tema yang kedua yakni tentang berbicara ya. Dalam tema berbicara ini siswa diajak untuk menjelaskan bagaimana petunjuk cara penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama, mereka bisa membaca pengertian alat, lalu menjelaskan bagaimana petunjuk menggunakan suatu alat. Seperti yang ada di buku ini adalah contohnya kalkulator. Di sini siswa bisa membaca percakapan dengan teman sebangkunya. Selanjutnya yakni tentang tema membaca. Di sini siswa akan melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk yang mereka baca. Nah, di sini sudah jelas ya. Ada contohnya juga. Nanti siswa akan membacakan dengan keras tentang contoh yang ada di buku tersebut. Nanti akan dinilai atau dikoreksi sama gurunya. Nah, yang terakhir pada bab 7 ini adalah tentang tema menulis. Di sini siswa diajak untuk menulis petunjuk tentang melakukan sesuatu atau penjelasan cara membuat sesuatu. Jadi nanti siswa akan menulis pada bukunya masing-masing tentang petunjuk apapun itu. Nah, kita menginjak pada bab 8 yakni tentang tema budi pekerti. Dalam pembelajaran bab ini, siswa diharapkan dapat menirukan pantun yang dibacakan oleh guru, lalu bisa berbalas pantun, membaca pengumuman dengan suara nyaring, dan menyusun sebuah karangan. Yang pertama yakni mendengarkan. Di sini siswa diajak untuk menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, pantun itu merupakan bentuk puisi lama yang dikenal luas dalam berbagai bahasa di Nusantara. Di tema pertama ini kan yang mendengarkan itu nanti siswa menirukan pantun yang dibacakan oleh gurunya. Jadi mereka bisa tahu bagaimana sih intonasi yang tepat dalam pembacaan pantun yang baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya yakni berbicara. Dari siswa diajak untuk berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hari ini nanti bisa jadi antar teman sebangku membaca sesuai dengan contoh yang ada di buku tersebut. Tapi sebelumnya siswa harus mengenal apa itu lafal dan intonasi. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Lalu intonasi adalah laku kalimat atau pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ucapan dan bagian-bagiannya. Nah, langsung ya selanjutnya yakni membaca. Siswa diajak untuk membaca nyaring
suatu pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat. Membaca nyaring adalah membaca dengan keras. Siswa dapat membaca pengumuman dengan nyaring. Tujuannya untuk memperjelas isi pengumuman yang mereka baca. Pengumuman berarti memberitakan. Pengumuman dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan dapat dipahami. Nah, di sini siswa dapat membacakan isi pengumuman dengan membacanya nyaring, serta intonasi dan lafal yang tepat dengan contoh yang ada di buku tersebut. Lalu mereka juga bisa belajar menggunakan preposisi ruang seperti di, ke, dan dari pada suatu kata. Selanjutnya tentang menulis. Siswa diajak untuk menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan huruf besar, tanda titik, dan tanda koma. Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian susunan. Karangan sendiri terdiri atas beberapa paragraf yang berkaitan. Bentuk karangan itu bebas, dapat berupa pengalaman. Menulis karangan. Karangan terdiri atas paragraf-paragraf. Jadi nanti siswa akan disuruh untuk menulis karangan sesuai dengan peristiwa yang mereka alami, sesuai dengan contoh yang ada di buku. Yang ketiga, menggunakan huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Yang pertama, kata pada awal kalimat, bisa juga unsur-unsur pada nama orang. Lalu yang kedua, tanda titik. Tanda titik itu dipakai untuk akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Lalu untuk memisahkan angka, jam, dan menit. Yang ketiga, tanda koma. Tanda koma ini dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, dan penulisan rupiah dinyatakan dengan angka. Selanjutnya bab 9, mempertemakan informasi. Di dalam bab 9 ini tujuan pembelajarannya adalah bisa menyampaikan isi pengumuman yang dibacakan oleh guru. Lalu bisa berbalas pantun, menemukan kalimat utama yang pada bacaan, lalu bisa menulis sebuah pengumuman sendiri. Nah, kita menginjak pada materi yang pertama ya. Ini mendengarkan. Di sini siswa dapat menyampaikan kembali apa sih isi pengumuman yang disampaikan. Nah, materinya itu tentang pengumuman. Pengumuman adalah proses atau cara perbuatan mengumumkan, dan pengumuman itu bersifat umum. Artinya isi pengumuman untuk diketahui oleh banyak orang. Lalu yang kedua yaitu menyampaikan kembali isi pengumuman. Nah, penyampaikan kembali dapat berupa berita atau pengumuman. Karena isi sebuah pengumuman itu untuk diketahui banyak orang, maka perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, kepada siapa sih pengumuman itu ditujukan. Yang kedua, berita apa yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, keterangan waktu pembuatan pengumuman. Yang keempat, pembuat pengumuman, lembaga, dan nama terang. Harus jelas. Nah, untuk tema yang kedua ini berbicara siswa diajak untuk berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat sesuai dengan contoh pantun yang ada di buku. Nah, pantun sendiri adalah bentuk puisi Indonesia. Yang terakhir kita menginjak pada menulis. Di sini siswa diajak untuk menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan penggunaan ejaan. Isi pengumuman. Kita harus tahu ya tentang isi pengumuman, yakni pengumuman adalah sesuatu yang bersifat umum berupa berita atau informasi yang ditujukan kepada khalayak umum. Oleh karena itu isi pengumuman harus jelas dan mudah dipahami sehingga orang yang membacanya dapat langsung mengetahui maksud dari pengumuman tersebut. Bab 10 yakni tema lingkungan. Di dalam bab 10 ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyampaikan isi pengumuman yang dibacakan oleh guru, lalu membalas pantun, menemukan kalimat utama pada pembacaan, lalu menulis sebuah pengumuman. Pada berbicara ini siswa diajak untuk berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat seperti bab sebelumnya ya, yakni berbalas pantun bisa membuat kelompok bersama teman-teman kemudian saling berbalas pantun seperti itu.
mendengarkan. Di sini siswa diajak untuk menyampaikan kembali isi pengumuman yang telah disampaikan oleh guru. Isi pengumuman. Nah, pengumuman adalah proses cara pembuatan mengumumkan atau biasa disebut dengan pemberitahuan. Jenis-jenis pengumuman berdasarkan isinya: laporan kegiatan atau acara, berita pernikahan, ulang tahun, kelahiran dan peresmian, berita duka, pengumuman pemenang, lowongan pekerjaan atau penerimaan siswa baru, pemberitahuan dari instansi pemerintah, lalu iklan, bisa juga pengumuman orang hilang. Memahami pengumuman. Mendengarkan pengumuman dengan baik, yaitu untuk memahami informasi yang telah disampaikan dan mengolahnya menjadi berita yang penting bagi orang yang berkepentingan. Membaca. Siswa diajak untuk menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. Membaca intensif yaitu membaca dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus sehingga betul-betul memahami bacaan tersebut. Nanti siswa bisa membaca sesuai contoh bacaan yang ada di buku. Dan tujuannya adalah nanti siswa akan mencari di mana letak kalimat utama di dalam cerita tersebut atau merupakan inti dari sebuah paragraf. Menulis. Kita diajak untuk menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan penggunaan ejaan. Menulis merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, menulis di sini disuruh untuk menulis sebuah pengumuman ya. Tujuan membuat pengumuman adalah untuk diberitahukan kepada orang lain. Topik atau hal-hal yang ingin diumumkan sebaiknya ditentukan terlebih dahulu. Maka dari itu, akan membuat sebuah pengumuman lebih jelas dan mudah dipahami, maka bahasa yang digunakan harus singkat dan padat. Kita telah menginjak pada bab terakhir pada semester genap kelas 4 ini, yakni tema komunikasi. Dalam bab ini tujuan pembelajarannya adalah mendengarkan pembacaan pantun dan menirukannya. Siswa menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon, lalu membaca pengumuman dengan suara yang nyaring, serta siswa mampu menyusun sebuah karangan. Mendengarkan, nanti siswa diharapkan untuk menirukan pembacaan pantun yang didengarkan oleh gurunya. Lalu jenis pantun menurut jumlah barisnya. Pantun itu ada 3 ya. Pantun kilat atau termina yang tiap baris terdiri atas 2 baris. Yang kedua, pantun 4 seuntai atau pantun yang berisi dari 4 baris. Pantun yang ketiga yakni telibun, pantun yang terdiri atas 6, 8, 10, 12 baris dan umumnya bersajak silang ABC, ABC, ABCD, ABCD atau seterusnya. Berbicara, di sini siswa diajarkan untuk menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan. Nah, menerima pesan dari telepon dalam menyampaikan informasi atau pesan, kata yang digunakan harus mudah dimengerti sehingga tidak terjadi salah paham. Di sini nanti siswa akan membaca percakapan yang ada di buku tersebut lalu menirukannya dan menyampaikan kepada orang lain apa sih isi dari pesan yang dia terima dari telepon tersebut. Nah, yang selanjutnya ini tentang pokok-pokok dalam pengumuman. Pokok-pokoknya adalah kepada siapa pengumuman itu ditujukan, informasi yang disampaikan, waktu pengumuman dibuat, dan siapa sih pembuat pengumuman tersebut. Lalu membaca nyaring sebuah pengumuman. Jadi nanti siswa akan membaca nyaring sebuah pengumuman yang ada di dalam contoh di buku tersebut. Menulis, ya, siswa diajak untuk menulis bagaimana menyusun sebuah karangan. Di sini sebelum mengarang kita harus melakukan langkah-langkah yang pertama, menentukan tema, menentukan judul, membuat kerangka karangan, menyusun dan mengembangkan karangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengarang. Di samping memperhatikan langkah-langkah, kita juga harus memperhatikan ejaan. Dalam mengarang, kita harus menggunakan ejaan huruf besar, tanda titik, tanda koma dengan benar. Kalimat yang digunakan dalam mengarang pun harus padu. Selain itu, ada kesinambungan antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya dan paragraf satu dengan paragraf berikutnya. Contoh karangan yang pertama adalah tema.
Temanya seperti yang ada di buku ini adalah surat kabar, judulnya manfaat surat kabar. Kerangka karangan dalam buku tersebut itu ada apa sih pengertian surat kabar, lalu manfaat surat kabar. Dan isi dari kerangka karangan yakni pengertian surat kabar, manfaat dari surat kabar tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SDMI semester genap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.